penjaga tanah di lokasi Cingkaren tersebut, sekitar 10 orang. Mereka lagi tidur-tidur, ada yang lagi nyuci, tiba-tiba didatangi oleh kelompok John Kay, di bawah pimpinan Rais Kay, kurang lebih sekitar 150-an, datang bawa golok, bawa senjata api untuk menodong-nodong mereka, memaksa mengintimidasi mereka untuk Tapi saya mau tanya nggak, datang bawa golok, datang bawa ini. Kamu diam dulu, goblok. Jakarta pada tahun 2006 akhir, malam mulai turun pelan-pelan di atas hiruk-pikuk ibu kota. Di sebuah gang sempit di kawasan Tanah Abang, ada 2 truk box pengangkut barang berhenti di depan rumah petak tua yang tak pernah ramai sebelumnya. Dari balik kabut knalpot dan cahaya lampu jalan yang temaram, turunlah seorang pria tinggi berbadan besar bertelanjang dada, memakai celan jeans robek di lutut, dan bertato gambar badik yang menyilang di dadanya, dan diikuti belasan pemuda Makassar yang berwajah keras. Sebagian dari mereka bertindik, dan sebagian lagi menyimpan badik dalam tas ranselnya. Lelaki itu bernama Daeng Malik yang berusia sekitar 38 tahun. Si Daeng ini baru keluar dari penjara lapas Gunung Sari, Makassar. Dengan catatan kriminalnya, banyak aparat tak mau berurusan lagi dengannya. 8 kasus pengeroyokan, 3 pembunuhan preman lokal, dan 1 penusukan terhadap seorang perwira polisi saat razia narkoba. Tapi tak satu pun saksi yang berani buka suara. Di dalam dunia bawah tanah Makassar, nama Daeng Malik mempunyai makna. Dan artinya tidak ada ampun. Daeng berdiri di depan pintu masuk pasar Tanah Abang, pasar raksasa, yang di matanya adalah tambang emas tak bertuan. Ia mencium aroma uang dari ratusan kios tekstil, gerobak sayur, tukang parkir, dan lapak-lapak gelap yang memungut upeti harian. Tapi Tanah Abang saat itu bukanlah lahan yang kosong. Ada beberapa kelompok yang masih mencengkeram wilayah itu. Dan ada preman Betawi yang tersisa dari zaman Babe Ali. Anak-anak Ambon yang menjaga toko-toko sepatu. Bahkan ada preman Sunda yang menguasai area logistik. Dan ucu kambing jawara Betawi. Di sana ada satu legenda yang tak terlihat lagi, yaitu Hercules Rosario Marshall, preman gaek Timor Leste yang telah menghilang entah kemana sejak tahun 2000-an awal. Daeng Malik tahu, untuk mengambil alih pasar ini, ia tak bisa pakai uang. Hanya satu mata uang yang laku di Tanah Abang, yaitu dengan melakukan teror. Pada malam pertama Deng tidak datang untuk berdiplomasi. 3 hari setelah menetap di sana, anak-anak buah Daeng Malik mulai main api. Seorang tukang parkir bernama Omen, preman Betawi senior, dihajar habis-habisan hingga sampai patah tangan. Karena melawan dan menolak setor uang keamanan kepada anak buah Daeng. Video pemukulannya pun disebar di lapak-lapak tenda dan warung kopi seputaran Blok A. Pesannya singkat, yang pegang wilayah ini sekarang Daeng Malik. Siapapun yang melawan harus siap jadi bangkai, ujarnya. Pada keesokan harinya, seorang preman Sunda yang bernama Ujang dikeroyok di depan umum. Pipinya disayat kuter dan mulutnya disumpal pakai kain lap yang berbau solar. Anak-anak Ambon yang semula cuek mulai resah. Mereka tahu ini bukan sekadar datang rebut wilayah, tapi datang untuk menghancurkan struktur lama. Suasana pasar pun menjadi panas. Banyak para pedagang merasa takut, para pemilik toko mulai menyuap agar tak dijadikan target berikutnya. Tapi yang paling mencekam justru adalah malam keempat. Daeng Malik mengumpulkan semua anak buahnya di halaman parkir yang terbengkalai. Di tengah tiang lampu jalan mati, ia berdiri di atas mobil pick-up, bercelana jeans robek dan membawa badik yang masih berlumuran darah. Beta datang bukan untuk rebut jatah. Beta datang untuk kuasai semuanya. Ini bukan tentang uang. Ini tentang siapa yang berani berdarah paling banyak. Siapapun yang melawan, beta potong lidahnya, baru beta suruh dia bicara. Suaranya datar tanpa amarah.
Justru itu yang membuat bulu kuduk anak-anak muda yang menontonnya berdiri. Seminggu kemudian, Blok B menjadi ladang pembantaian sunyi. 3 preman lokal ditemukan terikat di bawah jembatan, mulut menganga penuh koran yang dibasahi air comberan. Mereka dikenal sebagai anak buah Maman Petak, penguasa parkiran Pasar Baru. Tapi tak ada satupun orang yang berani mengaku tahu siapa pelakunya. Hanya satu pesan yang ditemukan dari secari kertas yang bertuliskan tangan khas Makassar dengan ancaman yang kasar dan tajam. Jangan jadikan pasar ini tempat kalian cari napas, ini lahan beta. Polisi yang biasa bermain mata dengan preman lama bingung. Sebab Daeng Malik tak pernah muncul. Ia seperti hantu. Hanya anak buahnya yang terlihat, tapi setiap gerakan mereka presisi seperti pasukan perang. Dalam waktu 1 bulan, 4 wilayah parkiran berpindah tangan. 4 preman lokal menghilang. 15 toko sudah setor keamanan langsung ke tangan Laskar Kalajengking, kelompok preman yang dibentuk Daeng Malik sendiri. Di balik kekuasaannya, suara bisik tentang Hercules mulai terdengar. Namun, dalam gelap ada bisik-bisik yang mulai menyebar. Seorang pedagang baju bekas bernama Abidin berani berkata lirih di warung kopi. Ini anak-anak baru kagak ngerti sejarah. Tanah Abang pernah punya raja lebih serem dari Daeng. Yang dimaksud adalah Hercules. Meski tubuhnya tak terlihat, bayang-bayang Hercules tetap menghantui. Beberapa preman tua bilang, kalau Hercules kembali, Daeng Malik tak akan sempat menyiapkan pasukannya. Tapi Daeng Malik tak peduli. Siapa itu Hercules, setan? Beta akan potong juga kepalanya kalau dia datang, ucap Daeng. Ia bahkan membuat mural wajah Hercules di silang merah di dinding belakang parkiran Blok E sebagai bentuk tantangan terbuka. Dan malam itulah, malam di mana tantangan itu disebar. Seseorang berdiri di ujung jalan menyaksikan dari kejauhan. Tubuhnya lebih kecil dari Daeng, tapi matanya menyala seperti arang yang menahan bara. Hercules sudah kembali. Tapi ia tidak akan menyerang hari itu. Dia menunggu. Karena dia tahu perang terbaik adalah yang datang dalam diam yang menyesakkan. Pekan keempat awal Maret 2007, Tanah Abang bergetar dalam keheningan yang mematikan. Banyak wajah-wajah yang penuh curiga muncul di balik kios. Seolah semuanya menunggu satu hal, yaitu pertumpahan darah terakhir. 2 kekuatan besar Daeng Malik dan Hercules bersiap menuju klimaks. Dan keduanya tahu, hanya satu nama yang boleh bertahan di Tanah Abang. Sejak gudang meledak, Daeng Malik tak lagi sabar. Ia mulai brutal dan kehilangan kendali. Sore itu, ia memukul sendiri seorang pedagang yang menolak setor iuran. Tangan pedagang itu patah di depan umum. Beberapa warga di sana mulai bisik-bisik. Dia ini bukan raja di sini, dia cuma binatang yang lagi terluka. Tapi Daeng tidak butuh simpati. Ia ingin darah. Karena ia tahu Hercules akan muncul dan ia ingin menyiapkan panggung terakhir. Daeng mulai menutup jalan-jalan tikus, mengumpulkan anak-anak buahnya yang tersisa, dan membuat satu barikade besar di belakang pasar Blok F. Disitulah ia akan bertempur. Daeng mulai menyiapkan beberapa sajam seperti parang, badik, dan bahkan senapan laras pendek sisa konflik antar geng. Daeng mengirim pesan dikirim ke Hercules lewat tangan seorang bocah kecil. Dalam pesan yang tertulis, jangan bersembunyi seperti tikus Hercules. Beta tunggu kau di Blok F, kau boleh bawa siapa saja. Tapi kau akan pulang hanya tinggal nama. Hercules membaca pesan itu dengan santai tanpa emosi. Ia duduk di kursi plastik usang di warung kopi tua sambil memoles pisaunya pelan-pelan. Di sekelilingnya, anak buahnya sudah siap Niko Seram, Udin Berung, Bang Bule, dan puluhan loyalis lama yang dulu pernah memenangi Tanah Abang bersama Hercules di era 90-an. Hercules hanya berkata satu kalimat.
Hari ini kita tidak rebut lahan. Kita rebut kehormatan dan bersihkan tanah Abang dari tikus-tikus liar. Hercules dan kelompok anak buahnya pun bergerak. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, dua kelompok bentrok di tengah pasar Blok F yang sepi. Tak ada polisi, tak ada wartawan. Hanya suara pisau beradu, kayu pecah, dan teriakan orang-orang yang dibakar amarah. Daeng Malik berdiri paling depan, memegang badik di tangan kanannya dan sebatang besi di tangan kiri. Bajunya terbuka, tubuhnya dipenuhi goresan luka lama dan tato. Di hadapannya, Hercules mendekat perlahan, satu kaki diseret dengan lengan kanannya yang sudah tidak bisa lagi digunakan, hanya mengandalkan tangan kirinya memegang rantai besi pendek. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Tanpa aba-aba lagi mereka saling menerjang. Duel para raja preman mulai brutal. Hercules menyerang duluan, memutar rantai ke arah leher Daeng. Tapi Daeng menangkis dengan badiknya dan membalas menebas paha Hercules. Darah pertama jatuh. Tapi Hercules tetap berdiri. Ia tendang dada Daeng hingga terhuyung, lalu ia memukul keras dengan rantai ke bahu kiri. Daeng menggeram kesakitan seperti binatang. Kemudian ia menyerang menusuk perut Hercules 1 kali, 2 kali, tapi Hercules malah menggigit leher Daeng hingga bercucuran berdarah. Mereka bertarung seperti dua raksasa yang lupa cara bicara. Pisau dan besi saling adu pukulan, semuanya bercampur jadi satu dalam malam gelap tanpa saksi. Anak buah di sekeliling mereka hanya bisa mundur, membentuk lingkaran, menyaksikan dua dewa jalanan saling membantai. Hercules nyaris jatuh saat ditusuk di pinggang. Tapi dalam satu gerakan mengejutkan, Hercules melempar pasir ke mata Daeng, lalu dengan sigap yang cepat Hercules melilitkan rantainya ke leher Daeng dan menjatuhkannya. Daeng mengamuk berusaha berdiri. Tapi Hercules sudah menindihnya dan mencabut pisau terakhir dari ikat pinggangnya. Dan berkata, "Ingat ini untuk tanah Abang yang sudah kau injak." Tegas Hercules pun menancapkan pisaunya ke leher Daeng. Darah pun muncrat sampai tak ada suara keluar dari mulut preman Makassar itu. Malam itu Daeng terkapar. Kemudian Hercules dibawa kabur anak buahnya dengan luka-luka yang parah dan hampir mati. Tapi ia selamat. Dalam beberapa minggu berikutnya, pasar Tanah Abang kembali tenang. Pedagang mulai bekerja seperti biasa. Tapi semua masyarakat di sana tahu bahwa Hercules sudah kembali. Dan nama Daeng Malik perlahan hilang dalam cerita. Dan tak ada yang berani ulang sejarahnya, karena semua orang tahu siapapun yang menantang Hercules akan jatuh sendirian. 2 minggu setelah duel berdarah, Hercules menghilang dari Tanah Abang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Beberapa yang bilang ia dirawat diam-diam di rumah sakit militer lewat jalur belakang. Yang lain percaya ia bersembunyi di rumah tua di Cengkareng milik temannya dari timur. Tapi satu hal pasti, Hercules masih hidup. Sementara itu, Tanah Abang kembali tertata. Tak ada pungli liar. Tak ada pemalakan terang-terangan. Anak-anak buah Kalajengking yang dipimpin Daeng Malik tercerai-berai, sebagian kabur keluar kota, sisanya memilih jadi tukang parkir atau tukang angkut. Beberapa preman muda mencoba mengisi kekosongan, tapi tak berani menyebut nama mereka di hadapan para pedagang. Kalau kau numpang cari makan di sini, ingat satu nama, yaitu Hercules, kata Bang Udin, salah satu orang tua lama di pasar. Dan bagi semua yang pernah melihat kejadian malam berdarah itu, mereka tahu Tanah Abang bukan lagi milik siapapun. Tapi jika harus menyebut satu nama, hanya ada satu raja yang pantas. Di rumahnya yang tersembunyi, Hercules duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Luka di pinggangnya belum benar-benar kering. Nafasnya pendek, tapi matanya masih tajam. Seorang anak buah lamanya, Niko Seram, datang membawakan teh. "Lo bisa balik, Bang."
Blok A, Blok F udah aman dan bersih. Nama lo masih disegani. Tapi Hercules hanya bisa tersenyum pahit. Gua udah tua. Dulu gua perang buat lahan. Sekarang gua perang buat harga diri. Dan gua udah dapet itu. Hercules berhenti sejenak dan menatap lukanya sendiri. Tapi semua darah itu nggak pernah benar-benar bersih dari tangan gua. Hercules tak pernah kembali secara utuh. Ia tetap jadi legenda sampai sekarang. Namanya disebut dengan hormat oleh para pedagang, bahkan oleh polisi dan anggota dewan yang tahu siapa yang dulu mengamankan logistik dan menjaga ketertiban saat negara lemah. Tapi Hercules tak pernah benar-benar kembali ke lapangan. Ia hanya kirim utusan buat jaringan baru dan perlahan jadi bayangan yang tak terlihat, tapi dirasakan semua orang. Ia tak butuh tahta. Ia tak butuh mahkota. Karena di Tanah Abang, semua orang sudah tahu siapa raja yang sesungguhnya. Dan nama Daeng Malik sudah terkubur bersama badiknya dan menjadi dongeng kelam yang hanya menjadi bisikan di kalangan preman baru. Di sebuah malam sepi, seorang pemuda bertato baru duduk di warung kopi Blok D. Gue pengen jadi preman besar kayak Daeng Malik, katanya sombong. Bang Bule yang duduk di ujung meja tersenyum sinis. Kalau lo pengen cepat mampus, lo tinggal ikutin jejaknya. Tapi kalau lo pengen hidup lama, pelajari siapa itu Hercules.